Halo, aku Humaira Rahmidewi dari Okupasi Terapi Universitas Indonesia tahun 2020. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai MMT atau Manual Muscle Testing pada ekstremitas atas. MMT merupakan salah satu pemeriksaan untuk range of motion juga. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter ortopedi, fisioterapis, ataupun okupasi terapis. Nah, salah satu pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan menggunakan pengujian otot secara manual atau biasa disebut MMT. MMT adalah suatu prosedur pemeriksaan pada kekuatan otot individu atau kelompok otot dengan memperhatikan kekuatan gravitasi atau resistensi manual melalui ROM yang tersedia. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan mengontraksikan kelompok otot secara volunteer. Hal-hal yang mempengaruhi kekuatan otot adalah usia, jenis kelamin, tipe kontraksi otot, ukuran otot, kecepatan kontraksi otot, efek pelatihan, posisi sendi, dan kelelahan pasien. Berikut ini skala penilaian MMT yang biasa digunakan dari Medical Research Council atau MRC Scale. Grade 0 atau nilai 0 menunjukkan bahwa kontraksi otot tidak terdeteksi dengan cara palpasi. Selanjutnya, Grade 1 tidak ada gerakan pada sendi, tetapi kontraksi otot dapat dirasakan dengan palpasi. Selanjutnya, Grade 2. Pasien mampu bergerak dengan luas gerak sendi penuh tanpa melawan gravitasi. Grade 3. Pasien mampu bergerak dengan luas gerak sendi penuh dan melawan gravitasi tanpa tahanan. Grade 4. Pasien mampu bergerak dengan luas sendi gerak penuh, melawan gravitasi, dan melawan tahanan sedang atau minimal. Yang terakhir, Grade 5. Pasien mampu bergerak dengan luas gerak sendi penuh, melawan gravitasi, dan melawan tahanan maksimal. Di video ini aku akan mempraktikkan pemeriksaan finger digit 2-5 MCP joint fleksi dan scapular adduction. Grade 1, posisikan tangan pasien dalam keadaan miring seperti di video untuk mengeliminasi gravitasi. Palpasi pada otot fleksor jari. Jika terjadi kontraksi, maka pasien tergolong grade 1. Grade 2, posisikan tangan pasien dalam keadaan miring seperti di video untuk mengeliminasi gravitasi. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk melakukan fleksi pada sendi MCP. Jangan lupa untuk memastikan bahwa sendi interphalanges tetap ekstensi. Grade 3, posisikan tangan pasien dalam keadaan supinasi atau menengadah. Instruksikan pasien untuk melakukan fleksi pada sendi MCP. Pastikan bahwa sendi interphalanges tetap ekstensi ya. Jika pasien dapat melakukannya, maka pasien tergolong grade 3. Grade 4. Sama seperti grade 3, instruksikan pasien untuk melakukan fleksi pada sendi MCP dan instruksikan untuk melawan arah saat diberikan tekanan. Lalu, berikan tekanan minimal pada permukaan telapak tangan bagian proksimal palang pasien. Jika pasien dapat mempertahankan posisi fleksinya, maka pasien tergolong grade 4. Grade 5. Sama seperti grade 4, namun pada grade 5, berikan tahanan maksimal pada permukaan telapak tangan bagian proksimal palang pasien. Jika pasien dapat mempertahankan posisi fleksinya, maka pasien tergolong grade 5. Selanjutnya, scapular adduction grade 1. Posisikan pasien dalam keadaan duduk untuk mengeliminasi gravitasi, lalu instruksikan pasien untuk melakukan scapular adduction. Kontraksi akan terasa pada otot middle trapezius. Scapular adduction grade 2. Posisikan pasien duduk tegak, lalu minta pasien untuk melakukan scapular adduction. Jika pasien dapat melakukannya secara mandiri dan secara leluasa, berarti pasien tergolong dalam grade 2. Tanganku di sini melayang ya, nggak membantu pergerakan pasien. Sekarang grade 3. Posisikan pasien dalam keadaan tengkurap dengan tangan menggantung. Pastikan pasien nyaman ya. Lalu instruksikan pasien untuk melakukan scapular adduction. Jika pasien bisa melakukan ini secara mandiri, maka pasien tergolong dalam grade 3. Grade 4. Posisi pasien sama seperti grade 3. Instruksikan pasien untuk melakukan scapular adduction dan instruksikan untuk melawan arah saat diberikan tekanan. Lalu, berikan tekanan minimal pada pasien. Jika pasien dapat melakukan adduction dengan baik, maka pasien tergolong grade 4. Grade 5.
Sama seperti grade 4, namun pada grade 5, berikan tekanan maksimal pada pasien. Jika pasien dapat melakukan aduksi skapuler secara lancar, maka pasien tergolong dalam grade 5. Dan pemeriksaan selesai. Terima kasih. See you later.